Selamat sore teman-teman semuanya. Kak. Sore. Sore, Kak. Oke, eh, kali ini kita akan membahas dan mencari tahu lebih dalam tentang KIP kuliah, terutama di KIP kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke. Next, Kak. Oke, tadi kan udah perkenalan ya. Sedikit perkenalan lagi. Namaku Yusuf Bahtiar. Ya, teman-teman bisa panggil aku Yusuf. Bahtiar juga boleh. Salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, angkatan 2022 begitu. Untuk saat ini, alhamdulillah saya diamanai sebagai Ketua Umum dari Formas atau Forum Mahasiswa Visi dan KIP Kuliah di UIN Raden Mas Said Jakarta begitu. Oke, mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa eh, PC aku, nomornya di 0856 4245 0980. Oke, lanjut, kita lanjut saja ya ke pembahasan. Mungkin di tempat tiga. Oke, sebelum itu kita harus tahu apa itu. Nah, kuliah itu adalah tentuan biaya pendidikan bagi lulusan SMA, SMK, ataupun MA sederajat yang mempunyai potensi akademik yang baik dan berasal dari keluarga dengan kategori tidak mampu secara ekonomi. Oke, lanjut. Nah, syarat dan ketentuan dari KIP kuliah sendiri itu apa sih? Nah, KIP kuliah itu hanya terdapat di perguruan tinggi, yakni di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi, begitu pula dengan Kementerian Agama. Nah, untuk di Poltekkes, Kemenkes atau perguruan tinggi kedinasan itu tidak ada KIP kuliah ya, teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Oke, syarat KIP kuliah secara umum di PTN maupun di PTS itu yang pertama itu eh, pendaftar itu harus dinyatakan lulus terlebih dahulu dari SMA, SMK atau MA sederajat. Nah, kedua itu eh, harus lulus seleksi masuk perguruan tinggi baik itu SIP, BT, SPAN PTKIN, UMPTKIN maupun di seleksi mandiri di penyelenggara KIP kuliah itu sendiri. Nah, yang ketiga itu dari pendaftar itu memiliki potensi akademik yang bagus dan berasal dari keluarga miskin ataupun tidak mampu gitu. Dan yang terakhir itu belum pernah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah pada tahun sebelumnya. Nah, jadi teman-teman misal tahun ini mendaftar KIP kuliah di Universitas A. Nah, jika tidak cocok terus dan ingin mendaftar KIP kuliah itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi sekali mendaftar KIP kuliah dan diterima, itu bisa mendaftarkan KIPK lainnya di universitas eh, selanjutnya begitu. Jadi satu kali pendaftaran KIP kuliah. Oke, lanjut. Oke, tadi kan KIP kuliah itu hanya ada di PTN dan di PTS. Nah, PTN dan PTS itu dibagi naungan Kemendikti atau Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi dan Kementerian Agama. Nah, bedanya KIP kuliah di Kemdikti dan Kemenak itu apa sih? Nah, kalau di Kemdikti itu pendaftar itu mendaftarkan dirinya melalui website yaitu kipkuliah.kemendiktisaintek.go.id. Nah, mungkin dari teman-teman eh, di SMA itu barangkali udah diberikan pengetahuan tentang untuk mendaftarkan dirinya di eh, KIP kuliah melalui portal ini. Biasanya di Kemdiksaintek itu dilakukan pendaftaran waktu SMA ataupun sebelum mendaftarkan seleksi di perguruan tinggi. Misal sebelum SNBT itu dari teman-teman juga harus
mendaftarkan diri di portal KIP Kuliah dulu. Nah, bedanya di Kemenak ini adalah kalau di Kemenak itu dari teman-teman itu harus dinyatakan lolos dulu di suatu perguruan tinggi. Misal dari teman-teman ada yang mendaftarkan SNBP di UIN gitu ya, di UIN atau di STAIN. Nah, teman-teman harus dinyatakan lulus dulu sebagai sebagai mahasiswa yang diterima di SNBP, dah itu baru bisa mendaftar KIP kuliah di UIN tersebut gitu. Oke, lanjut perbedaan selanjutnya di KIP, Kemendiksaintek dan Kemenak. Nah, untuk Kemendiksaintek itu sendiri eh, biaya yang diberikan oleh kementerian ke masing-masing penerima mahasiswa itu eh, dibagi menjadi tiga. Nah, ini saya mendapatkan sumber dari buku panduan KIP Kuliah Kemendikbud. Nah, untuk akreditasi A itu maksimal mendapatkan uang 12 juta, akreditasi B mendapatkan 4 juta, dan akreditasi C mendapatkan 2,4 juta. Dengan biaya hidup yang berbeda-beda tergantung klaster di universitas tersebut. Klaster pertama itu 800.000, klaster kedua 950.000, klaster ketiga 1.100.000, klaster keempat 1.250.000, dan klaster kelima itu 1.400.000 per bulannya. Jadi itu masuk ke biaya hidup bulanan. Nah, bedanya di Kemenak sendiri itu apa? Kalau di Kemenak itu semua Kemenak itu disamaratakan penerima uangnya itu sebesar 6.600.000 per mahasiswa per semester. Jadi diberikan per semester. Nah, 6.600.000 ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu eh, biaya hidup sebesar 700.000 per bulan. Nah, totalnya itu 4.200.000. Jadi eh, 4.200.000 dibagi 6 bulan. Jadi satu bulannya itu 700.000 itu untuk biaya hidup. Nah, biaya pendidikannya semua disamaratakan. Nanti UKT-nya itu menjadi 2.400.000 rupiah untuk per semesternya. Oke, lanjut. Oke, ketentuan calon penerima. Nah, sebelumnya jadwal pendaftaran KIP kuliah di Kemenak, terutama di UIN Raden Mas Said Surakarta ya teman-teman ini pembahasannya. Untuk jadwal pendaftarannya itu masih belum rilis dari pihak kemahasiswaannya. Untuk jadwal pendaftarannya biasanya itu setelah pengumuman pendaftaran tersebut. Kemarin untuk penerimaan di SNBP dan SPAN PTKIN udah tutup. Nah, untuk sesi duanya nanti di SNBT sama dengan UMPTKIN. Nah, jadi untuk jadwal pendaftaran KIP kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta itu menunggu hasil dari eh, penerimaan di UMPTKIN gitu. Oke, lanjut. Padahal suwe no. Oke, prosedur pendaftaran. Nah, teman-teman nanti bisa mengisi formulir. Nah, Eh, udah saya jelasin bahwa di Kemendiksaintek itu lewat portal MN. KIPK Kemendiksaintek. Nah, kalau di Kemenak itu pakai formulir tersendiri. Jadi tiap-tiap universitas itu linknya berbeda-beda. Jadi itu kebijakan dari masing-masing kampus. Nah, untuk di UIN sendiri nanti kita melalui Google Formulir. Nah, nanti link Google Formulirnya akan disampaikan saat eh, rilis pendaftaran KIP kuliah eh, sesi UMPTKN dan SNPT. Nah, yang kedua, pendaftaran itu melakukan satu kali saja submit menggunakan email yang sama pada laman pendaftaran. Nah, jadi teman-teman bisa menyiapkan satu email dan jangan lupa sandi emailnya diingat-ingat agar nanti setelah diterima bisa mengetahui surat yang masuk ke email masing-masing begitu. Terus yang ketiga, nanti setelah mendaftar nanti masing-masing mahasiswa itu akan mendapatkan balasan email berupa bukti berkas pendaftaran dan dapat dicek secara berkala di email masing-masing yang telah didaftarkan tersebut. Kemudian, jika nanti sudah ada pengumuman bahwa mahasiswa itu lolos mendapatkan beasiswa KIP kuliah, nanti berkas-berkasnya harus dijadikan hard file dan itu nanti diberikan kepada sub layanan akademik kemahasiswaan di UIN Mas Jakarta gitu. Oke, lanjut. Oke, berkas pendaftaran. Banyak sekali ya teman-teman.
Oke, kita bahas satu-satu bahwa nanti proses pendaftaran itu yang pertama itu ada checklist kelengkapan pendaftaran. Dan kedua itu formulir pendaftaran dilengkapi dengan yang pertama itu Tuh, wih. 3 kali 4 sebanyak 3 lembar. Kemudian yang kedua foto rumah terbaru tampak dari sisi depan, ruang keluarga, kamar mandi, dapur, dan foto bersama keluarga. Yang ketiga itu fakta integritas bermaterai 10.000. Kemudian yang keempat itu surat pernyataan kebenaran data yang isinya nanti bahwa pendaftar itu eh, berjanji bahwa data-data yang telah dikirimkan itu asli milik pribadi dan tidak ada rekayasa. Kemudian yang kelima itu foto bukti pembayaran uang kuliah tunggal. Jadi nanti teman-teman sebelum mendaftar KIP kuliah harus membayarkan UKT terlebih dahulu. Baik itu UKT 1 sampai UKT 7 gitu. Jadi syarat daftar itu harus bayar UKT terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, fotokopi KTP. Jadi teman-teman sebisa mungkin yang saat ini belum mempunyai KTP bisa diusahakan untuk membuat KTP terlebih dahulu. Karena kemarin di Hmm. pendaftaran SNBP dan SPAN PTKN itu ada Dah, beberapa senali dah. yang tidak memiliki Sopo? KTP. Hah? Sopo? Aku lagi Zoom, Bu. Oke, pengen ini, we, pengen denger. Bu, oke, denger aja, Bu. Bu, ini oke denger aja Zoom. Selanjutnya ya teman-teman, selanjut. Kemudian berkas yang ketujuh itu ada fotokopi kartu Indonesia Pintar. Jika tidak punya kartu Indonesia Pintar bisa pakai kartu Keluarga Sejahtera dan jika tidak punya bisa pakai kartu Jakarta Pintar atau KJMU kalau sekarang. Kemudian yang kedelapan itu surat ahli pernyataan penghasilan orang tua bagi yang tidak mampu dan tidak memiliki KIP, KKS, KJP atau KJMU. Jadi teman-teman yang tidak ada KIP, KKS ataupun KJB masih bisa berpeluang untuk mendaftar di KIP kuliah di Universitas Said Surakarta gitu ya teman-teman. Jadi eh, surat pernyataan penghasilan orang tua itu bisa pakai slip gaji orang tua, tapi jika tidak ada slip gaji dari orang tua bisa pakai surat pernyataan penghasilan dari orang tua nanti bisa disahkan oleh kepala desa atau lurah. Bosankan, Kemudian Cuk. hanya di Lanjut. poin 9 ya teman-teman. Kemudian poin ke-10 itu keterangan tidak mampu dari kepala desa atau surat keterangan SKTM gitu. Wah, Surat keterangan tidak. membosankan, yo. Kemudian yang ke-11 itu fotokopi kartu keluarga dilegalisir dari desa atau kelurahan setempat. Jadi eh, fotokopi kartu keluarga itu harus dilegalisir lebih dahulu dari kelurahan setempat. Kemudian yang ke-12 itu foto rekening atau bukti pembayaran listrik ataupun PLN, telepon, pajak bumi dan bangunan atau PBB, perusahaan air minum atau PAM dan tagihan internet atau kuota, pulsa untuk bulan terakhir. Nah, apabila tidak memiliki, maka menampilkan surat keterangan bahwa tidak memiliki tanah atau rumah dan tidak berlangganan PLN, PAM, dan internet dari kepala desa gitu. Kemudian selanjutnya berkas yang ke-13 itu fotokopi ijazah terakhir beserta transkrip nilai atau surat keterangan lulus yang dilegalisir pada kepala sekolah ataupun madrasah. Kemarin dari teman-teman pasti udah ada beberapa yang diwisuda atau diluluskan pasti sudah memiliki ijazah begitu. Jadi nanti difotokopi saja dan dilegalisir dari sekolah. Jangan jangan melampirkan ijazah yang asli ya teman-teman. Kemudian yang keempat itu ada fotokopi raport dari semester 1 sampai dengan semester 6 dan itu wajib dilegalisir dari eh, kepala sekolah maupun madrasah. Berkas yang ke-15 itu ada SK atau piagam penghargaan tentang peringkat siswa di kelas, sekolah, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional dan bukti pendukung prestasi lainnya. Baik itu di bidang ekstrakurikuler misal sebagai ketua OSIS, hafal Al-Quran 10 juz, 20 juz atau 30 juz yang disahkan dan dilegalisir oleh kepala sekolah dan pejabat yang berwenang gitu. Jadi teman-teman nanti bisa pakai surat keterangan ataupun piagam di fotokopi saja. Nah, nanti minta legalisir dari kepala sekolah atau pihak yang berwenang begitu. Kemudian yang ke-16 itu ada surat keterangan bagi yang Sirap berdampak penting. COVID-19. Nah, bagi teman-teman yang eh, terdampak dari COVID-19 kemarin, misal orang tuanya itu meninggal dunia bisa
dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat ataupun jika orang tuanya itu terjadi mendapatkan PHK akibat dari COVID-19 bisa dilahirkan surat PHK dari perusahaan atau tempat bekerjanya. Kemudian yang ke-17 itu surat keterangan bagi penyandang disabilitas. Jadi teman-teman yang maaf difabel bisa juga mencantumkan surat keterangannya. Kemudian yang terakhir itu format-format lampirannya itu ada beberapa yang sudah ada template-nya dari panitia. Nanti bisa teman-teman isi saja template-nya dan eh, jika nanti dari kelurahan atau desa itu ada template sendiri diperbolehkan. Oke. Oke, sebelum itu mungkin teman-teman ya ada yang mau screenshot PPT soal berkas pendaftaran diperbolehkan. Ini kayaknya dulu. Oh, itu nih, ini urung. Tuh, buhian, 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 buhian. Oke, teman-teman yang screenshot bisa di screenshot terlebih dahulu sebelum next ke pembahasan selanjutnya. Wes, wes. Kok itu? Oh, jadi lagi sih. Jadi kaget sih. Info belum. Ini punya Edevina, Mas. Ada nggak? Pas sini Mas, orang. mikrofonnya Mas dimatiin. Oke, udah belum teman-teman? Udah di screenshot apa belum? Edevina. Punya ini. Ya, iya nggak maksudnya di situ ada nggak mukanya. Oke, lanjut ya teman-teman. Bisa dilanjut panitia mungkin. Oke, uh, FYI ya teman-teman untuk tahun ini karena ada isu bahwa ada efisiensi anggaran juga dari pemerintah ya. Jadi KIP Kuliah juga berdampak efisiensi anggaran. Tapi tenang untuk biayanya yang seperti saya sampaikan tadi 6.600.000 untuk di PTN atau PTS di bawah naungan Kemenak itu tetap sama. Jadi tidak ada pengurangan pengurangan nominal nominal uang yang diberikan. Namun untuk tahun ini untuk penerima KIP Kuliah itu dikurangi yang awalnya itu maksimal 500 orang itu menjadi 400 orang gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya Kak UIN Raden Masaya Surakarta itu masih menjadi universitas eh, salah satu universitas yang penerima KIP itu tertinggi se-Indonesia. Jadi teman-teman alhamdulillah di UIN ini pemangkasannya masih cukup rendah dibanding di UIN-UIN atau SAIN atau IAIN lain. Oke, jadi teman-teman, semisal nanti mendaftar dan tidak diterima di KIP kuliah, itu nanti ada alternatif lain di beasiswa lain di UIN. Itu yang pertama ada beasiswa pionir, ada beasiswa tahfidz, ada beasiswa KJMU, ada beasiswa Bank Indonesia atau biasanya disebut Genbi, terus kemudian ada beasiswa Basnas, beasiswa BMT Tumang, ada beasiswa Bank Jateng, dan beasiswa-beasiswa lainnya. Mungkin dari teman-teman bisa dicek di website resmi UIN ataupun di Instagram Instagram kami. Nanti insya Allah akan di-share-share juga informasi-informasi tentang beasiswa-beasiswa begitu. Oke, lanjut. Oke, mungkin cukup itu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Mungkin dari teman-teman masih butuh pertanyaan-pertanyaan lain, bisa dicari informasinya di Instagram resmi Instagram maupun media sosial resmi kami. Itu ada formasi.uin Surakarta, di TikTok juga ada formasi.uin Surakarta, gitu teman-teman. Mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan ke panitia.
Oke, baik, Bang. Materi yang luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh pemateri kita, Kak Yusuf Bahtiar. Nah, pasti banyak nih teman-teman yang ingin bertanya ya. Oleh karena itu, kami akan membuka dua sesi pertanyaan. Dengan setiap sesi, kami membuka tiga pertanyaan terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman, nanti yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Apabila udah saya tunjuk, nanti bisa langsung memperkenalkan diri ya. Dan langsung mengajukan pertanyaannya. Seperti itu. Oke, baik. Untuk sesi yang pertama, bisa langsung raise hand teman-teman. Tombol raise hand-nya di mana, Kak? Kiranya dia dikirim nanti. Oke, untuk penanya pertama, Raffi Indra. Monggo, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bisa mengajukan langsung pertanyaannya. Mohon bisa on cam ya. Halo, Kak Raffi Indra. Bisa langsung eh, diucapkan aja ya, biar jelas. Pakai pakai VN aja. Pakai mic aja. Boleh. Untuk bulan penerimaannya kemungkinan bulan apa, Kak? Kemungkinan aja. Sama Bisa diulang pertanyaannya? untuk bulan kemungkinan keterimanya bulan apa, Kak? Kemungkinan aja, Kak. Nggak harus pasti. Sama tahap-tahap selanjutnya setelah pendaftaran ada berapa gitu. Kan ini kan pendaftaran. Apa langsung atau masih ada tahap pengecekan atau apa gitu. Oke, untuk ada lagi pertanyaannya? Bisa lanjut ke penanya kedua. Ya Kak, Anjing. Bisa langsung resen ya. Rise. Wais. Isin jauh nanya-nanya ini. Oke, ada Muhammad Afif N. Bisa on cam dan perkenalan terlebih dahulu dan bisa Sebelum langsung ditanyakan. sebelumnya maaf Kak kalau tidak pakai on-cam. Dulu. Ini pakai hanya mikrofon saja, maaf. Perkenalkan nama saya Muhammad Afif Nasuha, asal dari Mantike, Bojonegoro. Saya mau tanya apabila tahun ini tidak keterima, apakah tahun depan di semester 2-nya boleh mendaftar KIPK lagi?
juga, Kak. Oke, baik. Untuk penanya yang selanjutnya, yaitu penanya yang ketiga. Dari Syafa Aulia Rahmah, bisa on cam dan perkenalan diri terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Syafa Aulia Rahmah dari Mandua Karanganyar. Izin bertanya, eh, saya sempat baca-baca dari internet, itu penerima GIPKA diwajibkan untuk ma'had 1 tahun di Ma'had UIN Solo. Apakah itu benar? Jika memang iya, itu kapan waktu dilaksanakannya ma'had tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Tiga penanya sudah terlengkapi ya. Oke, mungkin dari Kak Yusuf bisa langsung menjawabnya. Tadi yang pertama ada dari Raffi Indra terkait untuk menerimanya kemungkinan di bulan apa, lalu tahap ada tahap pengecekan atau langsung diterima, dan untuk intinya itu setelah pendaftaran itu ada apa aja. Oke, untuk yang pertanyaan kedua dan dari Muhammad Afif, apabila di tahun ini tidak diterima sebagai penerima KIP, apakah di semester 2 bisa mendaftarkan lagi? Lalu untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Kak Syifa Aulia, eh, Anjing, bertanya anjing, izin, mengenai izin. apakah penerima KIPK di UIN Raden Masjid Surakarta itu wajib ma'had. Nah, itu bisa langsung jawab oleh pemateri Kak Yusuf. Monggo Kak. Maaf teman-teman tadi lupa on mic ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Izin menjawab pertanyaan pertama dari Kak Raffi Indra ya. Jadi kapan kira-kira eh, pendaftaran KIP kuliah di UIN Surakarta? Oke, sebelumnya untuk pendaftaran sendiri di UIN Raden Masjid Surakarta itu terjadi eh, ada tiga eh, sesi. Yang pertama itu sesi SPAN PTKN dan SNBP. Dan kemarin alhamdulillah sudah ditutup untuk pendaftarannya. Dan sesi kedua itu sesi UMPTKN dan SNBT. Dan sesi ketiga itu sesi mandiri. Nah, untuk terdekat itu nanti ada pendaftaran di SNBT dan UMPTKN. Nanti dibuka setelah pengumuman eh, UMPTKN itu sendiri. Ya, rentang waktunya itu sekitar 1 minggu setelah pengumuman UMPTKN. Nah, nanti ada timeline tersendiri, eh, jangka waktu dari teman-teman agar bisa mendaftar di S di pendaftaran UMPTKN dan SNBT itu untuk KIP kuliahnya. Nah, setelah ditutup nanti ada seleksi terakhir sesi mandiri. Nah itu nanti untuk teman-teman yang mendaftar di jalur mandiri UIN Raden Mas Said Surakarta itu sendiri. Nah, timelinenya juga sama. Nanti seminggu setelah pengumuman itu akan ada rilis pendaftaran KIP kuliah dan ada rentang waktu untuk teman-teman yang daftar di jalur mandiri untuk bisa mendaftarkan dirinya di beasiswa KIP kuliah itu. Eh, Kemudian kapan pengumuman teman-teman yang mendaftar KIP kuliah dan dinyatakan diterima mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu. Nah, pengumuman
penerima KIP kuliah itu sendiri nanti setelah 3 sesi tersebut itu selesai dilaksanakan. Nah, biasanya itu di eh, perkiraan pas PBAK sampai bulan September gitu. Jadi kira-kira di bulan itu baru turun surat keterangan penerima KIP kuliah UIN Raden Masjid Surakarta tahun 2025. eh, Bisa di notes ya teman-teman nanti teman-teman yang masuk di UIN jalur UMPTKN, UMPTKN maupun SNBT itu tidak tidak diperkenankan untuk ikut pendaftaran di jalur mandiri ya teman-teman. Jadi eh, diikuti aja sekalian masukin itu jalur apa. Nah, itu baru kalian daftar lewat jalur yang sudah disediakan gitu teman-teman. Mungkin ada feedback dari Mas Raffi, disilakan. Dari Kak Raffi mungkin ada feedback dari jawaban Kak Yusuf tadi. Afan Mungkin Kak, ada sebelumnya mau tanya feedbacknya apa ya? oh, eh, pertanyaan ulang ataupun yang belum dipahami dari penjelasan yang saya utarakan tadi. Oh ya ya. Ya, tadi kan pertanyaan pertama kan pertanyaannya bulannya Kak. Aslinya itu tanya bulannya kemungkinannya apa. PPK pas pas Kakak bilang yang PBPB apa itu asli karena nggak paham Kak. Gimana gimana diulangi? Maaf suaranya. Yang tadi kan Kakak bilang kayak pas PBPB apa gitu kan. Nah, itu anak nggak paham itu bulan apa gitu. Oh, PBAK itu sekitar bulan Agustus September gitu. Per bulan. Jadi nanti kan juga kan sebagai kalau di UN namanya PBAK. Sama yang pertanyaan ketiga Kak. Kalau ini kalau misal UM-nya udah pada daftar dah ditutup juga. Kan semua udah daftar yang prestasi sama yang UM. Kan tinggal ikutin alurnya. Lah, alurnya itu gimana, Kak? Kayak ada fase habis pendaftaran itu apa aja, Kak? Kan dengar-dengar kayak ada pengecekan atau apa gitu. Kan masih kayak katanya belum jelas gitu, Kak. Oke, setelah pendaftarannya nanti di Oke, setelah nanti pendaftarannya ditutup, baik di UMPTKIN, SNBT, PANBTKIN, SNBP, nanti itu ada seleksi sendiri, namanya survei di tempat masing-masing kan. Nanti kan teman-teman juga melampirkan alamat rumahnya dan foto-foto rumah, baik foto depan, foto samping maupun di ruang-ruangan rumah. Nah, nanti jika ada sesuatu yang sangat apa pengen disurvei dari pihak panitia itu nanti akan disurvei ke rumah pendaftar. Nah, itu biasanya dari panitia itu menghubunginya mendadak. Jadi, misal jam 8 panitia menghubungi nanti jam 9 panitia sudah berada di lokasi teman-teman. Begitu. Jadi nanti panitia juga akan cross-check baik data maupun juga keaslian data foto-foto yang teman-teman lampirkan. Mungkin ada feedback lagi dari Kak Raffi. 6, 6 Kak Sukron. Dah clear jelas. Oke, Nah, Sukron. Oke, izin. Oke, izin menjawab pertanyaan kedua ya. Dari Kak Muhammad Afif. Apabila tahun ini tidak keterima, apakah di semester 2 itu bisa daftar lagi? Untuk semester selanjutnya itu teman-teman tidak bisa mendaftar lagi ya. Jadi untuk KIP kuliah ini pendaftarannya hanya dibuka untuk maba-maba saja. Jadi untuk semester 1.
Nah, di sini saya kasih tips and trick ya teman-teman. Kan karena di semester selanjutnya itu tidak bisa daftar. Nah, sebisa mungkin teman-teman di semester ini sebelum semester 1 dilangsungkan itu teman-teman sebisa mungkin mendaftarkan KIP kuliah terlebih dahulu. Eh, Walaupun nanti akhirnya diterima ataupun tidak diterima itu kan eh, takdir dari Tuhan dan panitia juga kan dari teman-teman. Eh, jadi saran saya dari teman-teman bisa daftar dulu aja sambil berdoa dan berikhtiar. Nanti hasilnya bagaimana? Tunggu saja begitu Kak. Jadi karena semester 2 tidak bisa bisa daftar, jadi bisanya semester 1 jangan sampai sia-siakan peluang ini ya teman-teman. Ada feedback mungkin dari Kak Muhammad Afif. Sudah Kak, sudah paham. Dilanjut. Oke, Terima untuk kasih. ya terima kasih kembali. Kemudian pertanyaan ketiga dari Kak Syifa Aulia. Saya sempat baca-baca dari internet itu penerima KIP kuliah diwajibkan mahat 1 tahun. Apakah itu benar? Eh, Kemarin, tahun-tahun kemarin itu juga ada isu-isu bahwa penerima KIP kuliah itu diwajibkan mahat 1 tahun di Mahal Jamiah. Namun sampai saat ini belum ada realisasi dari rektorat maupun dari kemahasiswaan. Nah, jadi untuk mahat itu kemarin saya juga sudah bertanya-tanya ke kemahasiswaan dan di rektorat itu bahwa sangat minim untuk mahasiswa KIP itu dimahatkan karena mengingat penerima KIP kuliah itu cukup banyak dan di Mahat sendiri itu sudah ada penghuninya begitu. Jadi kalau ditambah mahasiswa dari KIP kuliah mungkin tidak mencukupi untuk di Mahat gitu. Mungkin ada feedback dari Kak Syifa Aulia. Baik, Kak, sudah menjawab. Terima kasih. Oke. Nanti semisal ada informasi bahwa tahun ini mahasiswa KIP wajib dimahatkan nanti akan panitia informasikan lewat grup gitu ya teman-teman. Mungkin itu jawaban dari saya untuk tiga penanya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dan pertanyaan dari teman-teman untuk sesi yang pertama. Lanjut ke sesi yang kedua, sama seperti tadi teknisnya, teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu dan nanti saya tunjuk. Oke, untuk sesi yang kedua kita mulai. Bisa langsung raise hand teman-teman. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand ya. Oke, untuk pertanyaan Bilmuna bisa langsung on cam dan perkembangan dini ya dulu ya. Ini Mas, ada tips lolos KIPK nggak Kak? Oke, ada tambahan lagi pertanyaannya mungkin atau hanya itu saja?
Bisa saya lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, kalau nggak ada, bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Bisa langsung resen ya, teman-teman. Untuk yang sudah bertanya, bisa diturunkan resennya. Untuk pertanyaan yang kedua, bisa langsung reset ya. Kami tunggu. Atau kita sudah saja untuk sesi tanya jawab ini bisa acara selanjutnya. Oke, untuk pertanyaannya yang kedua dan ketiga. Oke, yang kedua dari Kak Siti bisa langsung on cam ya Kak. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Maaf sebelumnya tidak bisa on cam, hanya bisa pakai mikrofon aja. Perkenalkan nama saya Siti Mutmainah dari SMA Negeri 1 Nogosari. Sebelumnya saya ingin bertanya, saya kan sudah menyelesaikan pendaftaran yang pakai jalur SPAN PTKIN. Setelah saya mengupload itu sudah selesai, tapi saya baca lagi persyaratannya itu, ternyata yang diupload itu kan fotokopi. Tapi yang saya upload itu aslinya gitu. Jadi kayak nanti saya yang asli saya foto, saya upload gitu. Tapi setelah saya baca, itu yang diupload itu fotokopi. Saya kira itu fotokopinya itu setelah nanti keterima baru dikumpulkan. Jadi yang diupload itu yang asli begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi siapa yang resen? Oke, pertanyaan yang terakhir dari Kak Cinta Juliana Putri. Jadi, oke, langsung ya. Oke, mungkin dari Kak Yusuf kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman. Dari yang pertama dulu tadi dari sebentar. Oke, maaf teman-teman, terkendala sedikit sinyal tadi. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Farihna Bilmuna. Bertanya eh, tips lolos KIPK. Nah, nanti pasti ada. Bisa dijawab langsung oleh Tom. Lalu yang pertanyaan kedua, yaitu dari Kak Siti. Kemarin kan udah mendaftar dan menyelesaikan pendaftaran saat jalur SPAN PTKIN. Nah, dan ternyata yang diupload itu file asli, bukan yang fotokopi. Nah, nanti dari Kak Yusuf bisa langsung jawabnya. Dan untuk pertanyaan terakhir dari Kak Cinta Juliana, apa saja yang bisa membatalkan penerima KIPK yang sudah dinyatakan lolos? Oke, dari pemateri Kak Yusuf bisa langsung menjawab ya.
Oke, baik. Terima kasih Kak Moderator dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Farid Nabil Muna. Ada nggak sih tips lolos KIPK? Tentunya ada ya teman-teman. Yang pertama itu pasti yang persyaratan yang sudah saya sampaikan tadi, semuanya kalau bisa dilampirkan begitu. Jadi eh, jangan sampai salah satu persyaratan itu dilewati, itu dilompati. Jadi sebisa mungkin persyaratan-persyaratan tadi yang sudah saya sampaikan itu dilengkapi semuanya. Bisa dimulai dari sekarang untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut. Misal kayak minta legalisir jasa, legalisir raport, kayak gitu. Cari SKTM gitu, teman-teman. Jadi nanti pas eh, SK pendaftarannya turun, nanti teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri begitu. Terus kemudian yang kedua itu selain dari syarat-syarat yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa menambahkan dokumen-dokumen yang lainnya sebagai timbangan untuk panitia meloloskan teman-teman untuk lolos KIP kuliah. Misal eh, teman-teman bisa bisa melampirkan sertifikat-sertifikat lombanya baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Jadi nanti itu menjadi pertimbangan panitia untuk meloloskan teman-teman masuk ke itu kuliah begitu. Kemudian ini teman-teman eh, kan eh, foto-foto yang diminta itu sebisa mungkin difoto dengan benar begitu. Misal foto tampak depan rumah ya di fotonya itu tampak depan rumah bukan foto ruang kerja. Soalnya kemarin di pendaftaran SPAN PTKIN dan SNB, SNBP itu banyak sekali teman-teman yang suruh ngirim foto itu fotonya salah-salah gitu. Misal disuruh foto kamar itu malahan fotonya foto kamar mandi gitu terus foto ruang keluarga fotonya malah foto dapur gitu jadi teman-teman sebelum mensubmit formulirnya itu bisa dicek double check gitu ya teman-teman apakah sudah benar atau belum gitu. Oke, mungkin ini nanti nyambung di pertanyaannya Kak Siti ya, soal upload persyaratan yang pertama itu ternyata yang di-upload itu asli dan ternyata di persyaratan itu fotokopi. Nah, jadi teman-teman ini menjadi perhatian juga ya. Nah, untuk Kak Siti itu nggak apa-apa karena itu masih soft file. Tapi teman-teman yang belum mendaftar di eh, disarankan untuk upload fotokopi yang udah dilegalisir. Nah, fungsinya apa dilegalisir itu bahwa itu dokumen asli begitu. Jadi Kak Siti tadi tidak apa-apa jika diuploadnya itu yang asli, tapi nanti jika sudah dinyatakan lolos itu yang dikirim ke bagian kemahasiswaan itu yang fotokopi yang dilegalisir gitu. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Kak Fariha dan Kak Siti. Mungkin dari Kak Farihna dan Kak Siti ada feedback sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oh, harus saya beda itunya, emailnya saya bedain, saya ngisi lagi. Nah, yang saya isi yang kedua itu, saya pakai yang berkas fotokopi yang udah dilegalisir dan sebagainya gitu. Jadi gimana nggak apa-apa kan kalau ngisi dua kali tapi beda email gitu. Jadi saya itu dapat dua formulir gitu loh Kak kalau udah dari emailnya gitu. Oke, oke. Ya, tidak apa-apa. Tapi sebisa mungkin nanti teman yang belum daftarnya, yang teman-teman UMPTKN SNBT, itu kalau bisa satu kali upload ya teman-teman. Jadi nanti biar panitia juga mudah untuk eh, melakukan seleksi begitu. Untuk Kak Siti, kemarin saya sudah tanyakan dan itu tidak apa-apa jika masih soft file. Gitu. Soalnya kemarin di tahun kemarin itu ada teman-teman yang daftar itu mengirimkan berkas ijazah aslinya begitu. Jadi pas pendaftar itu membutuhkan ijazah asli dari panitia juga kebingungan
mencari ijazah aslinya di berkas yang Masya Allah cukup banyak, sekitar ribuan berkas begitu. Jadi sebisa mungkin kalau di-upload sama diserahkan ke kemahasiswaan itu yang fotokopi saja gitu. Oke, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kembali. Oke, dari Kak Farihna itu bukti pembayaran WiFi sama PDAM di-upload apa enggak. Nah, untuk semua buktinya nanti di-upload ya teman-teman. Jadi nanti ada form tersendiri untuk melampirkan foto pembayaran WiFi ataupun PDAM gitu. Tadi sudah dijelaskan jika teman-teman nggak ada WiFi bisa pakai apa surat keterangan internet gitu ya. Ataupun jika tidak PDAM bisa pakai surat keterangan tidak memakai PDAM. Ada feedback lagi? Suara apa, Mas? Ini gue apa? Oke, mana teman-teman? Apakah disudahkan? Pertanyaan ketiga tadi apa ya? Oke, untuk pertanyaan ketiga yaitu apa saja yang dapat membatalkan penerima KIP sehingga gugur menjadi penerima seperti itu, Kak. Oke, eh, hal-hal apa saja yang membuat penerima KIP itu dicabut KIP-nya begitu ya? Yang pertama itu eh, bagi mahasiswa yang sudah menikah atau dinikahi gitu. Jadi eh, bagi laki-laki yang ingin menikah dan sudah menikah berarti KIPK-nya nanti dijemput dan yang perempuan misal dinikahi oleh laki-laki berarti otomatis KIPK-nya nanti akan dijemput. Misal dari teman-teman ada kayak apa ya? Ada misal pengen nikah sembunyi-sembunyi. Nah, itu kayaknya nggak bisa dia teman-teman. Kayak karena di UIN tersendiri nanti ada koordinator itu dari yang paling atas sampai ke paling bawah gitu. Jadi, misal dari teman-teman pengen nikah ini dapat KIPK lagi mungkin sangat tidak bisa. Oke, kemudian yang kedua soal prestasi. Jadi teman-teman selama mendapatkan KIP kuliah bisa dipertahankan prestasi baik akademik maupun non akademik gitu. Jadi teman-teman selain mendapatkan uang dari pemerintah juga bisa eh, membuktikan dengan aktif apa ya namanya aktif mengikuti kegiatan maupun aktif eh, baik di eh, baik di akademik maupun non akademik. Nah, eh, jadi teman-teman yang sudah menerima KIP di UIN Surakarta nanti setiap semesternya sebelum sebelum mendapatkan uang pencairan, nanti teman-teman diminta untuk membuat LPJ atau laporan pertanggungjawaban keuangan selama satu semester gitu. Jadi uang 6.600.000 itu digunakan untuk apa aja selama satu semester gitu. Nanti akan diserahkan di bagian kemahasiswaan dan itu juga bakal menjadi pertimbangan di bagian kemahasiswaan untuk apakah masih tetap layak untuk mendapatkan IPK kuliah atau tahun ini akan dicabut begitu teman-teman. Nah, untuk IPK-nya nih teman-teman, IPK di UIN Surakarta itu cukup tinggi ya dibanding universitas-universitas lain. Nah, untuk semester 1 dan semester 2 itu teman-teman harus bisa mendapatkan IPK di atas 3,25 begitu. Jadi eh, di bawah 3,25 itu sudah mendapatkan strip merah begitu ya. Jadi akan menjadi pertimbangan untuk dijabut KIPK-nya.
Nah, untuk semester setelahnya itu bisa nyampe 3,5. Jadi teman-teman harus bisa menjaga prestasi di akademik maupun di akademik gitu. Jadi kuliah masih jalan dan non-akademiknya juga jalan gitu. Dan kemudian bisa dijabutnya apalagi ketika mahasiswa itu melakukan perbuatan sampai eh, apa ya perbuatan yang tidak enak dan mencemari nama baik UIN itu sendiri. Mungkin ada feedback dari Kak Cinta. Baik, Kak, sudah dimengerti. Terima kasih. Oke, mungkin itu itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Saya kembalikan ke moderator dan panitia. Silakan. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Bahtiar karena waktu dan ilmu yang telah Kakak berikan kepada panitia serta peserta yang hadir pada sore hari ini. Nah, sebelum kita beranjak ke agenda selanjutnya nih dan mengakhiri sesi materi pada kali ini, mungkin dari Kak Bahtiar ada sedikit closing statement untuk sebagai motivasi dari teman-teman untuk mendaftar KIPK kuliah ini. Oke, closing statement dari saya, teman-teman. Jadi, keterbatasan ekonomi itu tidak bisa tidak bisa mematahkan untuk kita terus bermimpi dan berprestasi. Jadi, eh, kita terus bisa meraih mimpi kita dan terus berprestasi itu dengan mungkin bisa dengan KIP kuliah ataupun dengan beasiswa-beasiswa lain. Jadi, mungkin teman-teman bisa terus semangat, eh, terus semangat menjalani kehidupan ini. Mungkin hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu closing statement dari saya. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih closing statement yang sangat luar biasa sekali dari Kak Bahtiar selaku materi. Dan semoga menjadi motivasi bagi teman-teman untuk mendaftarkan diri sebagai penerima KIP kuliah. Dan semoga diterima. Oke, untuk agenda selanjutnya teman-teman, kita ada kita akan menampilkan atau mengundang untuk salah satu mahasiswa penerima KIP kuliah untuk testimoni atau menceritakan pengalamannya selama menjadi mahasiswa penerima KIP kuliah. Oke, ini ada dari Kak Adim. Cek. Oke, sebentar ya teman-teman. Mungkin dari Kak Adim ada masih kesalahan teknis. Oke, baik teman-teman, kita sambut Kak Adim. Oke, bisa langsung on cam ya Kak Adim. Oke, baik. Halo Kak Adim, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya dari moderator sendiri? Alhamdulillah Oke, baik. Oke, mungkin dari Kak Adim sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman bisa lebih akrab. Oke, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Sebentar, masih terganggu dengan suara motor. Maaf. Oke, perkenalkan saya di sini. Nama saya Dimas Abimanyu, biasa dipanggil dengan nama Adim. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah yang di mana di tahun kemarin itu adalah peminat terbanyak di tahun 2024.
Di sini saya angkatan 2024 dan diterima di KIPK juga di tahun 2024 juga. Mungkin cukup itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Kak Adin. Kita akan sedikit sharing session terkait pengalaman dari Kak Adin nih. Mungkin Kak Adin bisa menceritakan nih dari mana Kak Adin tahu terkait beasiswa KIPK di Universitas Mahasiswa Surakarta ini. Berarti dari mana kamu tahu tentang beasiswa KIPK ya? Dulu saya tahu terkait beasiswa KIP kuliah sendiri itu yang pertama dari Instagram UIN Ratmata Surakarta, terus yang kedua mengenai kuliah yang di-share di beberapa website. Terus juga yang ketiga itu saya juga kepo di webnya Jakarta sendiri. Di web tersebut itu tuh di setiap berita terbaru itu pasti langsung di-upload. Maka dari itu dulu saya tahu terkait beasiswa KIPK ini itu dari beberapa platform tersebut gitu. Dan termasuk Instagram dari Formasi sendiri. Oke, jadi, terkait info beasiswa kayak di KP di UI ini ada banyak sekali ya Kak. Ya. Lalu ketika di, di Kak ini apa saja tantangan-tantangannya? Mungkin dari pencarian berkas yang sulit atau apa bisa diceritakan Kak? Eh, Untuk kendala atau tantangan sendiri sih mungkin terkait pemberkasan ya. Dulu tuh untuk yang saya hadapi terkait pendaftaran ke IPK itu agak susah di bagian eh, surat yang dari balai desa. Nah, itu kan pasti kita di situ kan harus menentukan kayak apa kakak legalisir. Kalau di tahun saya itu ada yang namanya itu kakak legalisir dari balai desa. Jadi dulu tuh kita harus motokopi kakak terus kita datang ke balai desa untuk minta legalisir dari balai desa. Itu yang mungkin kendalanya agak susah buat pendaftarannya di pemberkasannya. Terus untuk ada lagi di bagian SKCK kayaknya. Dulu di tahun saya itu juga ada melampirkan SKCK untuk KIPK sendiri. Nah, itu juga di kepolisian itu kayak sulit untuk dimintain gimana ya untuk pendaftaran SKCK-nya kayak dilempar-lempar gitu loh. Itu untuk tantangan dan hadapi yang yang saya hadapi ketika mendaftar beasiswa KIPK ini gitu. Mungkin cukup sih itu saja gitu. Oke, untuk baik untuk pertanyaan selanjutnya terkait ketika kakak udah diterima menjadi mahasiswa penerima KIPK, apa sih benefitnya? Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan Kak? Baik, dari benefit sendiri yang saya dapatkan ketika saya diterima atau sebagai penerima KIP kuliah, itu yang pertama saya mendapatkan bebas UKT, yang dimana dulunya UKT saya itu paling tinggi di UIN, itu menjadi eh, nol gitu. Jadi dibayarin dari pihak KIP sendiri. Nah, terus yang kedua itu saya mendapatkan beasiswa KIP ini saya mendapatkan uang biaya hidup. Nah, biaya hidup itu tuh satu semesternya itu sekitar 4.200.000 dan itu menurut saya itu sudah banyak gitu. Terus yang ketiga itu
kalian juga semisal menjadi penerima beasiswa kuliah, kalian bisa bergabung ke dalam formasi yang dimana di sini itu organisasi eh, besar gitu loh, guys. Besar. Intinya itu kalian bakal mendapatkan atau memunculkan skill-skill yang terpendam gitu. Dan untuk mendukung soft skill kalian dan untuk keaktifan kalian biar tidak tercabut beasiswa KIP kuliah juga gitu. Itu sih benefit yang bisa saya sampaikan. Tetapi juga ada sedikit yang mau aku sampaikan terkait program yang ada di KIP kuliah sendiri. Nah, di sini tuh di setiap tahunnya itu biasanya itu ada program ke Pare, ke Kampung Inggris kalau semisal kalian tahu ya, Kampung Inggris di daerah Kediri. Nah, itu di setiap angkatan itu bukan pasti diberangkatkan ya, cuman itu kayak biasanya itu ada beberapa pilihan yang akan diberangkatkan ke daerah Pare gitu, guys. Eh di tahun 2020 2024 di tahun 2024 itu ada sekitar 300-an mahasiswa yang berangkat ke Pare dari 500 orang. Eh, dan itu tuh benar-benar gratis. Jadi di sini kita eh, tidak mengeluarkan uang sepersen pun untuk membayar kursus bahasa Inggris di Pare tersebut gitu. Begitu sih benefit yang saya dapatkan. Cukup. Oke, baik. Jadi banyak banget nih benefit yang didapatkan dari penerima beasiswa KPK. Dari eh, UKT yang awalnya dari yang paling besar menjadi 0 rupiah atau dibayarkan oleh KPK. Dan sampai dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat sekali, salah satunya yaitu belajar di Pare atau Kampung Inggris seperti itu. Nah, untuk yang terakhir nih Kak Adim, mungkin ada motivasi atau saran nih untuk mahasiswa baru yang akan mendaftarkan beasiswa KIPK ini. Baik, untuk motivasinya untuk mahasiswa baru yang mau mendaftar KIP kuliah, menurut saya kalian tetap berusaha untuk berdoa dan ikhtiar karena kita kan juga tidak tahu yang mendaftar di KIP kuliah itu tuh seberapa banyak dan penerimanya itu berapa gitu. Jadi kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting kita sudah berusaha untuk mendaftar KIP kuliah terlebih dahulu. Mau itu lolos ataupun tidak, itu sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa gitu. Itu motivasi yang saya berikan untuk saran. Mungkin saya ingin memberikan saran kepada teman-teman mahasiswa baru yang mau mendaftar KIP kuliah. Saran saya, kalian tetap patuhi peraturan yang diberikan pihak dari kampus untuk mendaftar KIP kuliah dengan baik karena itu mempengaruhi mempengaruhi keterima atau tidaknya kalian untuk mendapatkan KIP kuliah ini gitu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Saya Oke, kembalikan ke moderator. oke, baik. Terima kasih atas saran dan masukan serta eh, cerita sebagai penerima KIPK kuliah di UIN di Mahasiswa Jakarta. Oke, mungkin untuk sesi ini dicukupkan ya, Kak. Terima kasih atas saran dan masukannya. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai pendaftaran atau apapun itu, nanti kita akan menyediakan link deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung menulisnya di link deskripsi tersebut. Yang penting menggunakan bahasa yang jelas supaya kami ketika menjawab itu juga paham apa maksud pertanyaan dari teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya eh, sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kepada Kak Bahtiar selaku
pemateri, izinkan kami untuk eh, menampilkan sertifikat pemateri sebagai simbolis. Oke, izin Kak Operator. Oke. Oke, ini adalah sertifikat yang akan diberikan oleh pemateri kita. Oke, terima kasih Kak. Untuk sebelum acara kita tutup, ya teman-teman, eh, mohon untuk on cam ya. Kita masuk ke sesi dokumentasi. Jadi nanti dokumentasi teman-teman bisa bisa dilihat di Instagram Formasi UIN Nadiem Masa Surakarta. Seperti itu. Jadi mohon teman-teman untuk on cam terlebih dahulu.